Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan di dalam takhrij Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah SAW bercerita, ada dua orang sahabatan dari kalangan Bani Israel. Jadi dua orang ini sahabat dari kalangan apa? Bani Israel. Sudah sahabatan. Tapi bedanya yang satu ahli ibadah, yang satunya tidak pernah putus maksiat. Maka setiap si ahli ibadah ini ngelihat ahli maksiat bermaksiat, maka temannya bilang apa? Sudah, berhenti aja, berhenti. Jangan maksiat terus-terusan, karena mereka sahabatan, saling menasehati. Kemudian yang ahli maksiat jawabnya apa? Khallini wa rabbi. Wes, biarkan saja aku bersama Allah, kata ahli maksiat. Ketemu yang kedua kalinya, si ahli ibadah ketemu sama ahli maksiat, kembali lagi. Si ahli ibadah ngomong sama ahli maksiat, sudah mas, berhentilah maksiat, tobat sama Allah. Jawaban ahli maksiat sama, khallini wa rabbi, tinggalkan aku cukup dengan Tuhanku, sampai jom melok-melok gitu. Kalau bahasa Malangnya itu, jom melok-melok. Jarnoai aku, nanti urusan dengan siapa? Allah. Nah, maka saya putus dulu. Ada satu cerita menarik dari kalangan para salaf. Ada ahli maksiat mau mati, maka sama orang-orang soleh di kalangan para salaf itu didatengin. Ketika hidup dulu, ketika masih sehat dulu, ini orang disuruh tobat tidak pernah mau. Maka ketika mau mati, sama beberapa orang soleh ini diancam, wes entek waktunya, habis sudah, tidak bisa tobat sudah. Sebentar lagi digencet-gencet sama malaikat kamu, dudui sama malaikat. Sebentar lagi kamu ketemu Allah, kamu mau ngadepin adab yang berat dari Allah. Lalu orang yang mau mati ahli maksiat itu tanya, kalau saya mati, saya mau tanya sama kamu, kamu kan orang soleh, kamu kan ngerti ilmu. Iya. Kalau saya mati nanti saya akan ketemu sama siapa? Dibilang, kalau kamu mati, kamu ketemu sama Allah. Apa kata ahli maksiat itu? Oh, ma ahla liqa Allah. Kalau aku mati ketemunya sama Allah, yoiku sing tak enteni. Alangkah nikmatnya kalau aku ketemunya sama Allah dibanding aku ketemu sama kalian-kalian ini, katanya. Nah, artinya seperti ini menunjukkan orang yang betul-betul ngerti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan hadis tadi. Nah, sudah, apa yang terjadi hadirin sekalian? Ketika untuk yang kesekian kalinya ahli maksiat itu disuruh tobat, wis tala tobato. Jawabannya dia sama, khallini wa rabbi, wis tala ojo melok-melok, jarno iki urusanku dengan siapa? Allah. Sudah, sampai suatu hari ahli ibadah iki mangkel betul. Bahasa Malangnya itu wis apa? Wis pokoknya tentean sudah, wis mangkel betul sudah. Maka dibilang apa? Lan yaghfirallahu laka wa lan yudkhilaka jannatahu. Allah sekalipun tidak akan mengampuni kamu, dan Allah sekalipun tidak akan masukin kamu ke dalam surga. Sudah. Ini ahli ibadah wis mentok betul kepada ahli maksiat. Dikan ini tobat, gak tobat. Sampai terakhir dia bilang, demi Allah, sekalipun Allah tidak akan mengampuni kamu, dan sekalipun Allah tidak akan masukin kamu ke dalam surga. Seketika itu Allah kirim kepada kedua orang ini malaikat maut, suruh narik nyawa dua-duanya. Ketika mereka dua-duanya sudah meninggal dunia, langsung dihadapkan di hadapan Allah. Apa Allah katakan? Man dzalladzi yata'alla alayya. Siapa yang berani mengatasnamakan diriku untuk sombong-sombongan, kata Allah. Siapa yang berani mengatasnamakan diriku dengan mengucapkan, demi Allah, sekalipun Allah tidak akan mengampuni kamu, sekalipun Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surganya, kamu pakai namaku untuk sombong-sombongan yang kamu tidak ngerti tentang itu. Apa akhirnya kata Allah? Ahli maksiat sini. Allah panggil seorang malaikat, dan ini hadis sahih ya. Allah panggil seorang malaikat, adkhilhu al-jannata birahmati. Malaikat, masukin ahli maksiat ini ke dalam surgaku karena aku rahmah sama dia, karena aku sayang sama dia. Dan untuk yang ahli ibadah, apa Allah bilang?
wa adkhilhun nar. Sementara karena kesombongannya mengatasnamakan diriku, masukkan dia ke dalam api neraka. Nah, ini artinya di sini bahwasannya wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Itu bahkan pun dengan rahmat ini Allah bisa mengampuni ahli maksiat yang tidak punya kemauan tobat, yang tidak punya kemauan untuk apa? Tobat. Nah, dalam kisah ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki hafizahullahu ta'ala, beliau cerita ada orang soleh bertawassul kepada Allah dengan rahmatnya Allah. Jadi salah satu cara tawassul kita itu kan pakai Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu punya nama-nama yang husna, maka serulah Allah, artinya bertawassullah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Nah, maka begini, ada orang soleh yang kemudian dia ini merasa banyak dosa di hadapan Allah. Dia ini merasa senantiasa bermaksiat kepada Allah. Nah, ini soleh betulan ini. Jadi justru dengan kesolihannya itu dia merasa banyak dosa di hadapan Allah. Maka dia bertawassul, dia mendorong doanya dia kepada Allah dengan sifat rahmanya Allah. Antum dengerin, ini luar biasa betul ini orang. Orang kalau sudah cerdas ya begini. Jadi dia itu bisa dalam tanda kutip ya, memaksa Allah untuk merahmati dia. Wis dengan caranya dia bisa bikin Allah itu harus merahmati dia. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa mengharuskan Allah, karena tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah harus maafin saya, enggak. Tapi dengan tawasulnya ini seakan-akan dia maksa Allah untuk Allah tidak punya cara lain, tidak punya sesuatu yang lain kecuali merahmati dia. Dia mengatakan begini, Allahumma innaka taqulu, ya Allah, Engkau berfirman di dalam Al-Quran, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurun rahim. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah setelah dia melakukan kemaksiatannya, melakukan apa? Kemaksiatannya, wa aslaha, kemudian dia berbuat kebaikan. Jadi mari tobat ditambahi dengan amal soleh. Apa Allah katakan? Fa innallaha yatubu alaih, maka Allah pasti terima tobatnya dia. Kemudian dikatakan innallaha ghafurun rahim, dan Allah itu maha pengampun dan Allah maha penyayang, rahim. Maka lalu laki-laki ini ngomong, wa ana tubtu min ba'di zulmi farhamni ya Rabbi, dan aku tobat ya Allah setelah aku melakukan kezaliman, setelah aku melakukan kemaksiatan, farhamni, maka rahmati aku ya Allah. Karena dalam ayat tadi Allah katakan apa? Innallaha ghafurun rahim. Maka dia minta rahmatnya Allah dengan cara apa? Setelah bermaksiat dia tobat. Maka setelah dia tobat, dia menganggap dirinya pantas dapat rahmatnya Allah. Dia bilang, maka aku ya Allah telah bermaksiat dan sekarang aku tobat, maka rahmati aku ya Allah. Lalu dia mengatakan lagi, fa illam akun ahlan lidzalika, kalau aku tidak masuk di ayat itu ya Allah, kalau ayat itu tidak menjadikan dirimu bisa merahmatiku ya Allah, fa innaka taqulu, maka engkau mengatakan ya Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu kepada orang beriman maha penyayang. Maka laki-laki itu ngomong, wa ana mu'min, dan aku beriman ya Allah, farhamni ya Rabbi, maka rahmati aku karena aku beriman kepadamu ya Allah. Lalu dia ngomong lagi, fa illam akun ahlan lidzalika, kalaupun aku masih tidak termasuk ayat itu ya Allah, untuk kemudian engkau belum bisa merahmatiku karena aku mengaku beriman dan aku tidak masuk di ayat itu ya Allah untuk mendapatkan rahmatmu, fa anta taqulu, maka engkau pun mengatakan ya Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu kata Allah meliputi segala sesuatu. Lalu laki-laki ini ngomong apa? Wa ana syai'un ya Allah, dan aku termasuk sesuatu ya Allah. Apabila engkau mengatakan rahmatmu meliputi segala sesuatu, lu aku masuk di sesuatu itu. Farhamni ya Rabbi, maka rahmati aku ya Allah, dengan ucapanmu bahwa rahmatmu meliputi segala sesuatu. Fa illam akun ahlan lidzalika,
kalaupun tetap ya Allah aku tidak masuk kriteria ayatmu itu ya Allah, untuk kemudian tetap engkau tidak bisa merahmatiku ya Allah, fahadhihi musibah, maka ini musibah, kata dia. Wa ayyu musibatin a'adham min musibati, dan musibah mana yang lebih besar dari musibahku. Wa aqulu kama 'allamtani ya Rabbi, dan aku akan ucapkan atas musibah ini seperti yang engkau ucapkan, seperti yang engkau ajarkan kepadaku. Apa itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ana aqulu dzalika ya Rabbi, dan aku ngomong itu ya Allah, aku ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena tobatku belum bisa mendatangkan rahmatmu. Kemudian yang berikutnya, engkau mengatakan di dalam ayatmu ya Allah bahwasannya engkau itu merahmati orang beriman. Kalaupun imanku belum bisa mendatangkan rahmatmu ya Allah, maka aku kembali bertawasul. Engkau mengatakan rahmatku meliputi segala sesuatu, dan aku termasuk sesuatu itu ya Allah. Kalaupun itu belum bisa mendatangkan rahmatmu untukku, maka ini musibah. Musibah benar buat aku ini. Maka karena aku merasa dapat musibah, aku ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan engkau mengatakan ya Allah, wa anta taqulu ya Rabbi alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, dan mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Allah dan mendapatkan apa? Rahmah. Farhamni ya Rabbi, maka tetap rahmati aku ya Allah. Kalau ayat yang pertama tidak bisa, ayat yang kedua tidak bisa, ayat yang ketiga tidak bisa, maka ini musibah. Karena itu musibah, aku ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan engkau berjanji, orang yang kalau kena musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, engkau akan beri rahmat kepadanya. Farhamni ya Rabbi, maka rahmati aku ya Allah. Ini lihat, ini orang yang kemudian bahasa Malang itu dedes Gusti Allah, untuk supaya dia tetap mendapatkan apa? Rahmat, karena dia tahu sebab dia bisa masuk surga itu ketika dia mendapatkan rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.